Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Kori Yohana selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis dan juga kepada Ibu Rizka Zakia selaku dosen pengampu juga pada mata kuliah ini, serta Bapak Andreas selaku dosen praktisi pada eh, mata kuliah ini juga. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yakni pengujian terhadap sebuah data yang terdiri dari 50 responden dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya juga, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syabani dengan NIM 17076230007. Dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Boleh, Ukasya? Nama saya Ukasya dengan NIM 1707623045. Oke, selanjutnya ada Alvin. Nama saya Muhammad Alvin Sidik dengan nomor NIM 17076230032. Oke, lanjut ada Daniel. Nama saya Daniel Fardis Bastianandarto dengan NIM 1707623047. Oke, di lain sisi juga ada Ramadan Dwi Ferdianto. Ramadan Dwi Novianto, tapi terhalang oleh sinyal dan mungkin nanti akan join melalui Zoom juga. Dan di sini kita diminta untuk menganalisis data yang sudah diperoleh untuk mencari yang pertama ada menentukan apakah data tersebut terdistribusi normal, lalu yang kedua apakah terdapat outlier pada setiap variabel, lalu yang ketiga melakukan uji hipotesis terhadap tiap variabel, dan juga yang keempat ada menentukan korelasi antar variabel independen dan dependen, dan yang terakhir adalah uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen. Dan di sini kelompok kami sudah menentukan sebuah data yang terdiri dari 50 responden, di mana data ini terdiri atas gender, usia, lalu ada profesionalisme sebagai X1-nya, lalu pengalaman sebagai X2, dan yang terakhir kinerja sebagai variabel Y. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama yang akan kita uji adalah normalitas. Untuk uji normalitas ini kita memerlukan pengujian terlebih dahulu menggunakan SPSS-nya. Untuk itu pengujian SPSS akan dilanjutkan oleh rekan saya Daniel. Kepada Daniel dipersilakan. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi dari SPSS. Yang saya pakai ini SPSS yang 25 ya. Oke, kita langsung pilih aja bagian variable view-nya. Nah, untuk bagian pertama, karena tadi variabel pertama itu kita pakai gender. Tuh, decimalsnya kita ganti ke 0, gendernya di copy aja ke bagian label. Terus untuk values-nya kita isi, untuk yang pertama adalah laki-laki. Untuk yang kedua, perempuan. Oke. Lalu di bagian measure-nya kita ganti ke data nominal. Oke. Yang kedua yaitu usia. Decimalsnya kita ganti ke 0 juga. Ini kita copy ke labelnya. Terus di bagian values-nya kita masukin yang pertama itu lebih dari 25 tahun. Yang kedua kurang dari 25 tahun. Oke. Selanjutnya measure-nya diganti dengan ordinal. Lalu ada variabel X. Yang pertama yaitu profesionalisme. Lalu variabel X yang kedua adalah pengalaman. Ini kita ganti juga desimalnya 0.
Lalu di bagian labelnya kita copy. Ininya dibiarin aja, langsung aja ke measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu yang terakhir ada variabel Y, yaitu variabel dependennya kinerja. Sama desimalnya kita nolin, lalu kinerjanya kita copy, dan ini diganti ke scale. Untuk bagian variabel view-nya cukup segini aja. Lanjut kita masuk ke bagian data view-nya. Nah, untuk mengisi bagian data view-nya, kita ambil dari data yang udah kita siapkan, sebanyak 50 data. Bentar. Oke, di sini langsung di copy aja datanya. Nah, maka datanya udah terisi di bagian gender, usia, profesionalisme, pengalaman, dan kinerja. Lanjut kita langsung analyze data ini untuk menentukan normalitas ya, yaitu dengan deskriptif statistik. Lalu kita masuk ke explore. Untuk dependent listnya kita masukin variabel dependent, yaitu variabel Y, yaitu kinerja. Dan untuk faktor listnya masukin gender sama usia. Terus di bagian statistik kita aman semua. Terus di plots kita centang bagian normality plots with testnya. Continue, optionsnya aman, dan bootstrapnya kita nggak usah otak-atik lagi, udah cukup. Lalu kita oke aja langsung. Nah, dari data yang dihasilkan oleh statistik ini, jadi untuk uji normalitas kita bakalan pakai bagian test of normality ini yang bagian Shapiro-Wilk. Kenapa Shapiro-Wilk? Karena data kita cuma 50, jadi untuk data yang 50 ke bawah itu menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, untuk bagian gender, dan di bawahnya masih ada untuk eh, bagian usianya. Oke. Selanjutnya untuk interpretasi datanya, kita salin dua ini masuk ke dalam Word-nya. Nah, karena ini udah disalin dan juga udah ada interpretasinya, boleh untuk dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yaitu uji normalitas variabelnya apakah normal atau tidak. Di sini ada yang nomor 1 uji normalitas dari Shapiro-Wilk ya, ini tabel Shapiro-Wilk. Yang pertama terlihat dari sini laki-laki nilai signifikansinya itu menunjukkan ke 0,111 dan untuk yang perempuan nilainya itu 0,101 yang dimana dari dua data tersebut nilainya itu lebih dari 0,05 maka data keduanya sudah terdistribusi dengan normal. Lalu yang kedua ada di bagian usia sama tabelnya Shapiro-Wilk juga kinerjanya yang pertama lebih dari 25 tahun, nilai signifikansinya 0,043. Dan yang untuk kurang dari 25 tahun, nilainya itu 0,134. Dari dua data nilai signifikan tersebut, menunjukkan lebih dari 0,05. Maka data dari keduanya itu sudah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bagian uji outlier, balik lagi kita ke SPSS. Nah, dari data yang kita cari tadi menggunakan metode yang tadi, uji outlier-nya itu dapat ketemu melalui diagram untuk usia, untuk gender itu menggunakan diagram ini, dan untuk usia menggunakan diagram ini. Nah, dua-duanya langsung aja kita copy ke bagian Word juga. Selanjutnya akan diinterpretasikan oleh Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada uji outlier. Jadi uji outlier itu seperti yang diberitahukan sebelumnya oleh teman saya Daniel. Ini didapatkan dari tabel SPSS sebelumnya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang table outlier dari gender. Nah, jadi interpretasinya itu apa sih? Interpretasinya itu karena tidak terdapat titik-titik individu yang berada di luar whisker. Whisker itu apa? Whisker itu yang biru-biru kalau di tabel. Yang berarti tidak ada outlier yang terdeteksi untuk variabel kinerja berdasarkan gender dalam data sel tersebut. Nah, itu jadi untuk penjelasan gender. Selanjutnya penjelasan ke usia. Usia juga ini dari mana sih tabelnya? Tabelnya tadi diambil dari tabel SPSS yang sudah dijelaskan oleh teman saya Daniel. Bagaimana interpretasinya? Interpretasinya cukup sama seperti gender sebelumnya. Jadi interpretasinya itu karena tidak terdapat titik-titik individu yang berada di luar whisker, yang berarti tidak ada outlier yang terdeteksi untuk variabel kinerja berdasarkan gender dalam data set tersebut. Seperti itu penjelasan dari uji outlier. Untuk selanjutnya uji hipotesis akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk uji hipotesis ini kita perlu kembali ke SPSS-nya, di mana kita perlu mencari data melalui table coefficient A. Itu bisa dicari dengan kita mengklik analyze, lalu pergi ke regression dan linear. Kemudian kita masukkan dependent dan independennya, di mana di sini yang dependent itu adalah kinerja, kemudian independennya adalah profesionalisme dan pengalaman. Setelah itu kita analisis satu-satu melalui statistik dulu. Oke, di sini kita pencet collinearity diagnostic. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita pergi ke plots. Di plots ini kita masukkan zrate ke X dan srate ke Y. Dan pencet yang histogram. Kemudian kita continue dan ke save. Di save ini kita checklist yang unstandardized di residuals. Kemudian kita continue. Kita pencet option. Selanjutnya. Di sini kita pastikan itu udah 0,5 ya. Jadi tidak usah diubah kembali. Kita continue. Lalu di style. Nah, di style sudah oke. Jadi tidak harus diubah. Kita oke. Maka di sini teman-teman bisa mendapatkan dua tabel untuk uji hipotesisnya, di mana kita akan berfokus ke uji T dulu menggunakan tabel coefficient A yang bawah. Yang bawah. Nah, yaitu. Kita pindahkan ke Word. Boleh kembali lagi. Nah, setelah dipindahkan, kita bisa menginterpretasikan dari tabel tersebut bahwa di X1 ini pada variabel profesionalisme, nilai signifikansinya atau teman-teman bisa lihat di SIG-nya itu menunjukkan angka sebesar 0,148, di mana angka ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh profesionalisme dengan kinerja. Nah, untuk yang kedua adalah variabel X2 atau pengalaman. Di pengalaman ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana dia kurang dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan ada sebuah pengaruh maksudnya, di antara variabel pengalaman dengan kinerja. Selanjutnya, kita akan menguji uji F. Di uji F ini, kita bisa mendapatkan tabel ANOVA A, ya yang itu. Langsung kita pindahkan ke Word-nya lagi. Nah, di tabel ANOVA A ini yang kita ingin uji adalah antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Di mana di sini kita bisa melihat nilai signifikansinya itu sebesar 0,000, yang artinya dia kurang dari 0,05. Maka ada pengaruh signifikan antara profesionalisme atau variabel X1 dan pengalaman pada X2 dengan kinerja variabel Y secara bersama-sama.
Nah, setelah kita menguji hipotesis dengan uji T dan uji F, kita bisa melangsungkan analisis korelasi berganda. Untuk analisis korelasi berganda ini kita membutuhkan tabel model summary B. Untuk mendapatkannya kita bisa kembali ke SPSS-nya dengan kembali menganalyze, kemudian pergi ke regression dan pilih linear, dan kita pilih statiknya, kita pencet pada bagian R square change. Lalu kita continue, kemudian kita ke save, lalu kita batalkan unstandardized yang tadi kita sudah checklist. Oke. Dan setelah itu kita continue dan oke. Setelah oke, maka kita bisa mendapatkan sebuah tabel summary. Model summary B ini yang bisa kita ujikan sebagai korelasi bergandanya. Untuk interpretasi ini akan disampaikan oleh Ramadan seharusnya, tapi pada kali ini akan diinterpretasikan oleh rekan saya yang Ini lain. saya akan menjelaskan analisis korelasi berganda. Pertama, analisis korelasi berganda ini terpacu pada model summary. Yang pertama, nilai signifikan F change menunjukkan angka 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Maka terdapat hubungan secara signifikan antara seluruh variabel yakni profesionalisme yang berarti X1 dan pengalaman X2 dengan kinerja yaitu Y. Selanjutnya, sini kita berpedoman pada derajat hubungan yang rentang. Berarti di sini rentang antara 0,0 sampai dengan 0,20. Kemudian berarti itu tidak ada toleransi. Selanjutnya 0,21 sampai dengan 0,40 toleransinya itu lemah. Selanjutnya 0,41 sampai dengan 0,60 toleransinya sedang. 0,61 sampai dengan 0,80 statusnya toleransinya kuat. Yang terakhir 0,81 sampai 1 statusnya toleransi sempurna. Kembali lagi kita lihat tabel. Nilai F itu menunjukkan angka 6832 yang di depannya itu ada angka 0 yang berarti 0,823 yang berarti status hubungan di antara variabel profesionalisme X1 dan pengalaman X2 adalah korelasi sempurna terhadap variabel kinerja Y. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Daniel. Oke, untuk selanjutnya kita balik lagi ke bagian SPSS-nya. Jadi untuk soal selanjutnya itu mengenai uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas yang pertama, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu menggunakan diagram p-plot yang dimana titik-titik mengikuti garis diagonalnya, atau menggunakan uji Gorov-Smirnov atau One Simple KS. Nah, untuk yang pertama, karena kita udah mendapatkan data residunya, kita menggunakan uji One KS. Nah, yaitu kita langsung masuk aja ke Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, yaitu lanjut ke Legacy Dialogs, lalu pilih yang One Sample KS atau One Sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk tes variable list-nya, kita gunakan yang bagian residu 1 atau yang unstandardized residu. Kita masukin, langsung aja untuk exact-nya, nggak ada yang perlu diganti. Options-nya juga, langsung aja kita pencet OK. Nah, dari data yang didapatkan tadi, itu bakalan dapat bagian ini, One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
Nah, untuk menunjukkan data ini terdistribusi normal atau tidak, kita bisa lihat dari asymptotic to-tailed-nya yang di sini berjumlah 0,116 yang bisa dikatakan, oke langsung. Ini kita salin aja langsung ya, masukin ke sini. Nah, dari nilai signifikansi menunjukkan angka 0,116 atau lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Jadi untuk menyatakan data ini terdistribusi normal atau tidak, data ini harus berjumlah lebih dari 0,05. Jadi karena ini lebih dari 0,05, maka data ini bisa dibilang terdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa menggunakan yang tadi gue bilang, yaitu menggunakan uh, diagram p-plot yang dimana titik-titik mengikuti garis diagonalnya atau tidak. Itu bisa kita lihat lewat menggunakan analyze, regression, centang histogram sama centang yang normal probability plotnya. Continue. Terus kita langsung aja oke. Nah, ini. Nah, bagian ini langsung aja kita salin ke Word yang tadi. Nah, dari chart ini, titik-titik mengikuti garis diagonal, maka data ini menunjukkan bahwa data ini terdistribusi dengan normal. Yang kedua adalah uji linearitas. Nah, untuk melakukan uji linearitas ini, kita perlu masuk ke SPSS lagi. Yang pertama kita lakuin, mungkin di sini gue bakalan mulai dari bagian transform, terus ke compare variable, terus masukin yang ABS, tes. Ini masukin bagian yang unstandardized residu atau residu yang tadi kita masukin, yang bagian ini. Yang kita dapat dari analisis regresi linear tadi. Terus kita oke aja. Nah, dari data ini tuh harusnya udah masuk ke bagian ini, ABS residu. Nah, untuk selanjutnya itu kita pilih analyze. Terus ke weight, minerals, mass. Terus masukin yang pertama itu dependent list-nya, yaitu kinerja. Lalu untuk bagian independent list-nya kita masukin yang satu-satu ya guys. Yang pertama profesionalisme, yaitu X1-nya, baru yang kedua nanti X2-nya. Jadi masukin ini dulu, options-nya kita pilih, jangan lupa ANOVA table and eta-nya, test of for linearity-nya dimasukin. Terus langsung aja kita continue. Stylenya nggak ada yang perlu diganti, bootstrap-nya juga nggak ada. Langsung aja oke. Nah, jadi untuk profesionalisme kita udah dapat nih. Ini langsung aja salin ke Word. Nah, jadi untuk yang profesionalisme dari data yang kita dapetin tadi, itu yang diambil di bagian signifikannya, nilai signifikansi yang paling bawah sini, yang deviation from linearity. Nah, nilai deviasi linear adalah 0,757, lebih dari 0,05, menunjukkan adanya hubungan linear secara signifikan antara variabel profesional X1 dengan profesionalisme X1 dengan kinerja Y. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk bagian balik lagi kita ke SPSS dulu, untuk bagian yang satu lagi yang X2-nya. X2-nya tadi itu pengalaman. Kita balik lagi ke compare mens sama kayak tadi. Ya, data ininya kita ganti ke pengalaman. Oke. Nah, untuk bagian pengalaman ini kita udah dapat signifikansinya sama bernilai 0,202. Langsung aja kita pindah ini salin ke Word lagi. Nah,
dari salinan Word tadi dapat diinterpretasikan nilai deviasi linear adalah 0,202 lebih dari 0,05 menunjukkan adanya hubungan linear secara signifikan antara variabel X2 dengan kinerja Y. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini didapat dari koefisien A, nilai koefisien A. Ini kita bisa ke analyze. Kayaknya ini sama kayak yang awal, guys. Jadi kita samain aja. Kita buat ulang lagi. Box-nya udah sama, option. Ini langsung aja. Kita oke. Untuk di bagian set-nya, ntar oke, udah aman. Selanjutnya langsung aja ke bagian tadi coefficient A. Nah, jadi kita salin tabel yang ini untuk mencari tadi multikolinearitasnya. Nah, dari data tabel yang diambil ini, yang kita ambil bagian signifikansinya, bagian collinearity tolerance dan statistik FIF-nya. Jadi untuk interpretasinya, nilai toleransi tidak multikolinearitas jika jumlah datanya kurang dari 0,5 atau jumlah collinearity tolerance-nya kurang dari 0,05. Jadi karena X1 dan X2 ini datanya yaitu hasilnya 0,951 lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara keduanya, antara profesionalisme dan pengalaman. Lalu untuk nilai FIF-nya tidak terdapat hubungan multikolinearitas jika lebih dari 10. Nah, karena statistik FIF, dari FIF-nya ini kita ambil itu dapatnya 1,052, berarti kurang dari 10, yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara keduanya. Nah, selanjutnya yaitu Sorry Daniel, kenapa? ada kesalahan itu harusnya dinilai FIF-nya itu dia jika kurang dari 10. Oh Yang iya, kurang itu ya. Iya. oh iya ini. Oke. Jadi ini kita ganti. Mungkin salah tulis tadi, tapi emang harusnya kurang dari 10. Oke. Selanjutnya yaitu uji heteroksidaksitas. Nah, ini bisa kita dapat dari scatter plot dan juga bisa pakai rumus yang lain. Nah, mungkin kita coba dulu cari scatter plotnya. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita bisa pakai scatter plot. Jadi kita bisa melihat dari titik-titik yang ada di scatter plotnya ini, apakah titik-titiknya mengumpul atau berpisah. Nah, ini langsung aja kita salin. Nah, ini salah. Kita delete dulu, kita ganti ke bagian kita salin. Ya. Jadi mungkin belum kesalin. Ctrl C. Nggak bisa disalin. Sorry. Nah, ini tadi table scatter plotnya langsung aja kita masukin ke dalam Word untuk kita interpretasiin. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, dari diagram scatter plot tersebut tidak menunjukkan adanya heteroksidaksitas jika tidak menunjukkan adanya pola dot yang berkumpul. Jadi, karena pola dotnya ini berpisah, ini bisa dikatakan tidak ada gejala heteroksidaksitas. Tapi kalau kayak gini, biasanya kita masih ragu nih, apakah benar ada gejalanya atau enggak. Nah, kita bisa pakai cara yang lain. Nah, untuk cara yang lain, kita bisa pakai coefficient A, tapi menggunakan data yang tadi kita udah cari, yaitu abs residu. Nah, kita balik lagi ke SPSS buat cari gejala heteroksidasitasnya menggunakan abs residu ini. Jadi, caranya itu pakai analyze, terus regression, linear. Nah, untuk variabel dependennya kita ganti dengan variabel abs res. Jadi ini kita keluarin, kita masukin bagian abs resnya. R square-nya ini centang semua nggak apa-apa. Lots-nya
Sebenarnya ini nggak terlalu penting juga guys, karena kita cuma mau cari di tabel koefisien A-nya doang tadi. Ini udah fix. Oke, langsung aja kita okein. Nah, dari tabel ini kita salin buat cari tadi gejala heteroksidaksitasnya. Kita salin aja. Nah, dari yang tadi, ini interpretasinya dari interpretasi dari data ini, nilai toleransi variabel X1 dan X2 adalah 0,91. Berarti yang bagian ini, dua ini toleransinya 0,91. Yang berarti lebih dari harus lebih dari 0,10 sehingga menunjukkan tidak terjadinya gejala heteroksidaksitas. Lalu untuk VIF-nya, nilai VIF variabel X1 dan X2 adalah 1,052 yang berarti kurang dari 10 sehingga tidak terjadi heteroksidaksitas. Jadi kalau kalian ragu untuk menggunakan scatter plot, kalian bisa menggunakan cara yang tadi dengan mencari residunya terlebih dahulu. Nilai ABS residu terlebih dahulu. Untuk yang terakhir yaitu di koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi sebenarnya kita nggak perlu cari lagi karena udah ada. Nah, untuk koefisien determinasi kita pakai model summary yang B, tapi jangan pakai yang bawah karena yang bawah tadi dependennya kita udah ganti dengan variabel ABS residu, jadi kita cari yang di atas. Kita cari dulu. Ini karena kita udah coba lagi, maksudnya. Atau mungkin boleh deh buat baru lagi, biar kita cari kan, analyze, terus regression, linear, terus ABS race-nya kita ganti lagi dengan kinerja. Oke. Sorry, kita scroll ke bawah dulu. Nah, kita pakai yang bagian model summary, yang bagian ini. Model summary B, ya nggak sih? Ya kan? Nah, dari, oh sorry, salah sepertinya. Kita pakai yang atasnya lagi. Summary, sebentar. Nah, kita pakai model summary yang bagian ini, guys. Jadi udah didapetin di sini yang kita pakai itu R-square-nya, yaitu sebesar 678. Nah, langsung aja kita masukin ke Word buat kita interpretasiin. Nah, jadi dari model summary ini kita ambil bagian R-square-nya untuk mencari hubungan seberapa besar hubungan antara kinerja Y dan yang dipengaruhi oleh X1 dan X2-nya. Jadi nilai adjust R square 0,664 atau bisa kita persenkan menjadi 66,4%, maka kinerja Y dipengaruhi oleh profesionalisme atau variabel X1 dan pengalaman atau variabel X2 sebesar 66,4%, sementara sisanya masih ada 33,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, sekian. Saya kembalikan ke April. Oke, baik. Jadi itulah hasil dari analisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diharuskan untuk kita untuk menjawabnya. Di mana dari tadi yang di awal kita sudah menguji normalitas hingga ke koefisien determinasi ini. Untuk itu, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 untuk penjelasan dan penyampaian materinya dengan sangat baik. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang menonton video kali ini hingga akhir. Untuk itu, atas perhatian dan waktunya, serta kami ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penyampaian materi yang ada. Dengan demikian, kami dari kelompok 3 izin pamit untuk berdiri.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.